Oke, selamat pagi semuanya, rekan-rekan calon ahli teknologi laboratorium medis. Materi kita hari ini adalah fondasi paling penting untuk karir kalian nanti. Kita nggak akan cuma bahas teori, tapi kita bakal bongkar musuh dalam selimut di laboratorium, yaitu kesalahan. Kita akan bedah di mana aja titik-titik paling kritisnya, dan yang terpenting, gimana caranya kalian, sebagai garda terdepan nanti, bisa membangun sistem pertahanan yang super kokoh buat melindungi pasien. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, saya mau kalian pikirkan pertanyaan ini dulu. Kira-kira, di mana sih kesalahan lab itu paling sering terjadi? Apakah di dalam mesin-mesin canggih yang kelihatannya rumit banget itu? Atau jangan-jangan di tempat lain? Jawaban dari pertanyaan ini, saya jamin, bakal sedikit mengejutkan dan mungkin mengubah cara pandang kalian tentang di mana letak tanggung jawab terbesar seorang ATLM. Dan ini dia jawabannya. Coba lihat baik-baik, angka-angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah peta zona bahaya kita. Bisa sampai 68%, itu hampir 2/3 dari semua kesalahan, ternyata terjadinya di tahap praanalitik, jauh sebelum sampelnya masuk ke alat canggih kita. Artinya apa? Fokus kita sebagai ATLM harus bergeser. Nggak bisa lagi cuma jadi operator mesin, kita harus jadi penguasa seluruh proses, dari awal sampai akhir. Oke, jadi hari ini kita akan bedah keseluruhan proses ini secara sistematis. Kita akan mulai dari zona paling rawan, yaitu pra-analitik. Lalu kita masuk ke jantungnya, di tahap analitik. Setelah itu, kita kawal sampai langkah terakhir di pasca-analitik. Dan yang paling penting, di akhir kita akan sama-sama belajar cara membangun sistem pertahanan yang solid. Anggap aja ini peta strategi kalian untuk menjamin mutu. Baiklah, mari kita mulai dari akarnya. Tahap pra-analitik. Ingat, ini adalah medan pertempuran utama kita. Seperti yang data tadi tunjukkan, ini sumber dari hampir 70% masalah di lab. Disinilah ketelitian, komunikasi, dan kepatuhan kalian pada prosedur diuji habis-habisan, bahkan sebelum kalian menyentuh satu alat pun. Ada 4 sumber utama di sini, mulai dari identifikasi pasien, ini fatal kalau salah. Lalu persiapan pasien, cara pengambilan sampel, sampai penanganan sampel setelah diambil. Seringkali kesalahan-kesalahan ini terjadi di luar lab, bisa di ruang rawat, di klinik, atau saat sampel diantar. Tapi dampaknya, itu semua akan sampai ke meja kerja kalian, dan bisa merusak hasil pemeriksaan yang paling akurat sekalipun. Ini bukti bahwa peran kalian itu lebih dari sekedar teknisi. Biar lebih kebayang seberapa besar dampak satu kesalahan kecil, kita ambil satu contoh yang paling sering ditemui, hemolisis. Simpelnya, pecahnya sel darah merah. Kedengarannya sepele kan? Coba kita lihat efek dominonya. Jadi begini, begitu sel darah merah pecah, isinya kan tumpah ruah ke dalam plasma. Akibatnya, kalium, LDH, AST, parameter-parameter penting ini nilainya jadi melonjak secara palsu. Coba bayangkan seorang dokter lihat hasil kayak gini. Bisa-bisa pasien didiagnosis kena serangan jantung atau kerusakan hati, padahal pasiennya baik-baik saja. Cuma karena tarikan spuit yang terlalu kencang, bisa memicu alarm palsu. Itu taruhannya. Oke, sekarang kita geser ke jantung laboratorium, yaitu tahap analitik. Memang persentase kesalahannya paling kecil di sini. Ya syukurlah ada otomatisasi, tapi jangan lengah. Kesalahan di tahap ini, meskipun jarang, sifatnya bisa sistemik. Artinya, satu kesalahan kecil bisa meracuni ratusan hasil pasien. Disinilah keahlian teknis kalian benar-benar diuji. Mesin itu memang pinter, tapi dia nggak punya akal sehat. Pakai reagen kedaluarsa, kalibrasi yang meleset, cuek sama hasil kontrol mutu yang jelek, atau salah memipet. Ini semua adalah human error yang nggak bisa dideteksi mesin. Ingat prinsipnya, garbage in, garbage out. Secanggih apapun alatnya, kalau inputnya salah, hasilnya pasti salah. Dan itu di tangan kalian. Nah, ini poin yang sangat-sangat penting. Alat yang nggak terkalibrasi itu nggak bikin kesalahan acak. Dia bikin kesalahan yang konsisten pada setiap sampel yang lewat. Ini namanya bias sistemik. Bayangin deh kalau kalibrasi glukosa kalian geser 10 poin aja ke atas. Semua pasien yang diperiksa hari itu hasilnya bakal lebih tinggi. Bisa-bisa orang sehat didiagnosis prediabetes. Satu kesalahan kecil, dampaknya massal. Oke, pra-analitik sudah beres. Analisis di mesin juga akurat. Apa tugas kita selesai? Eits, tunggu dulu. Selamat datang di tahap pasca analitik. Ini adalah langkah terakhir yang ternyata penuh jebakan. Disinilah semua kerja keras kita dari awal bisa jadi sia-sia cuma karena satu keteledoran kecil. Coba lihat kasus ini. Hasil glukosa yang benar itu 120 mg per dl. Angka ini udah jadi lampu kuning, butuh perhatian khusus.
Tapi karena salah ketik, yang dilaporkan jadi 102 mg per dl, yang kelihatannya normal-normal aja. Cuma karena salah tekan satu angka di keyboard, pasien yang berisiko jadi lolos dari pantauan. Ini bukan lagi soal angka, ini sudah menyangkut nasib pasien. Selain salah ketik, ada lagi jebakan lainnya. Melaporkan hasil ke pasien yang salah. Ini horor banget. Pakai nilai rujukan yang nggak sesuai, atau yang paling fatal, telat melaporkan hasil kritis yang mengancam nyawa. Ingat ya, hasil yang akurat tapi terlambat atau salah kirim, itu sama bahayanya dengan hasil yang nggak akurat. Lalu, gimana caranya biar kesalahan ini nggak terjadi lagi? Jawabannya bukan dengan main tunjuk-tunjukkan siapa yang salah, tapi dengan bertanya kenapa ini bisa terjadi. Kita akan pakai alat investigasi yang sangat ampuh, analisis akar masalah atau root cause analysis. Tujuannya jelas, memperbaiki sistem bukan menghukum orang. Yuk kita coba bedah kasus salah ketik tadi pakai teknik 5 mengapa. Pertama, mengapa hasilnya salah? Karena ada salah ketik. Oke. Kedua, mengapa diketik manual? Karena listnya lagi mati. Ketiga, mengapa listnya bisa mati? Ternyata nggak ada maintenance rutin. Lanjut, keempat, mengapa nggak ada maintenance? Karena nggak ada jadwalnya. Nah, terakhir, mengapa nggak ada jadwal? Kita sampai di akarnya. Masalahnya bukan karena petugasnya ceroboh, tapi karena sistemnya yang bolong. Nggak ada kebijakan pemeliharaan IT, jadi solusinya ya benerin sistemnya. Nah, setelah kita kenal musuhnya dan tahu di mana aja medan perangnya, sekarang waktunya kita membangun benteng pertahanan. Kuncinya adalah pencegahan proaktif. Bagian ini adalah cetak biru buat kalian untuk membangun laboratorium yang aman dan berkualitas. Ini dia arsitektur pertahanan kita. Di pra-analitik, benteng utamanya adalah verifikasi identitas ganda, misalnya pakai barcode. Di tahap analitik, senjata kita adalah kontrol kualitas harian yang ketat. Terus, di pasca-analitik, andalannya adalah transmisi hasil otomatis lewat LIS dan delta check buat menangkap hasil yang aneh. Setiap tahap punya lapis keamanannya sendiri. Jadi bayangkan sistem pertahanan ini punya 4 lapis. Lapis pertama, pencegahan. Ini tameng terluar lewat SOP dan training. Kalau masih ada yang lolos, ada lapis kedua, deteksi, lewat kontrol kualitas. Kalau terdeteksi, ada lapis ketiga, koreksi, untuk langsung memperbaiki. Dan yang terpenting lapis keempat, pembelajaran. Setiap kesalahan yang terjadi harus jadi pelajaran berharga untuk memperkuat 3 lapis pertahanan sebelumnya. Sebagai penutup, saya mau kalian camkan ini baik-baik. Di balik setiap tabung sampel, setiap barcode, dan setiap angka yang kalian keluarkan, ada seorang pasien. Ada seorang manusia yang nasibnya mungkin bergantung pada hasil kerja kalian. Jadi pertanyaannya bukan lagi gimana cara mencegah kesalahan, tapi bagaimana saya akan melindungi mereka. Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan mendefinisikan siapa kalian sebagai seorang ahli teknologi laboratorium medis yang profesional. Terima kasih.